wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Kemudian sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul utsma di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Maka di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat filsafat dan juga ruang lingkup filsafat. Oke, masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat filsafat. Filsafat itu ada dari dua segi. Yang pertama adalah segi saintifik, yang kedua adalah dari segi praktis. Dari segi saintifik, filsafat itu berasal dari bahasa Arab falsafah dan juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philos itu dapat diartikan sebagai cinta atau suka, yang dalam bahasa Inggrisnya itu loving. Dan kemudian pia itu berarti pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa filosofia itu berarti mencintai kebijaksanaan. Kemudian secara praktis, filsafat sendiri dapat diartikan sebagai alam pikir ataupun berpikir. Orang yang berpikir berarti dia adalah seorang filosof. Namun tidak semua berpikir itu dapat diartikan sebagai filsafat. Yang dimaksudkan dengan filsafat adalah berpikir secara mendalam. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup filsafat. Filsafat sendiri tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama Islam, yang notabene agama Islam itu merupakan pandangan hidup seorang muslim. Pandangan hidup Islam itu jelas berbeda dengan pandangan hidup ideologi yang notabene adalah bersumber dari filsafat Islam. Nah, dengan begitu ruang lingkup filsafat itu mencakup prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari filsafat itu sendiri. Mungkin itu saja pemaparan materi mengenai hakikat filsafat dan juga ruang lingkup. Di video selanjutnya kalian akan lihat pembahasan materi mengenai objektivitas dari filsafat. Sekian dari saya. Oke, baik, untuk materi selanjutnya ada C. Objektivitas filsafat Islam. A. Ontologi. Kajian filsafat ilmu yang pertama adalah persoalan mengenai ontologi. Ontologi dalam KBBI artinya cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Sedangkan secara epistemologi berasal dari dua gabungan bahasa Yunani, yaitu ontos yang artinya sesuatu yang berwujud dan logos yang artinya ilmu, teori, uraian maupun alasan. Terus B. Epistemologi. Epistemologi dalam KBBI sendiri berarti cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Kata epistemologi sendiri sebenarnya berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu episteme yang artinya pengetahuan dan logos yang artinya ilmu, teori, uraian maupun alasan. Terus C. Aksiologi. Dalam KBBI berarti kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia atau kajian tentang nilai, khususnya etiket. Aksiologi sendiri berasal dari dua gabungan kata Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu, teori, uraian, dan gagasan. Terus ada D. Metode filsafat Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti metode ialah cara teratur
ialah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan apa yang digendaki. Adapun metode dalam bab ini yang dibahas yaitu mengenai metode filsafat Sementara metode adalah metode yang akan dibahas antara lain metode rasional dan metode ilmiah. Metode rasional adalah pengkajian yang ditempuh untuk mengetahui realitas sesuatu yang dikaji dengan jalan memindahkan penginderaan terhadap fakta melalui panca indera, kemudian menuju otak, disertai dengan adanya sejumlah informasi terdahulu yang digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut. Terus ada metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode tertentu tertentu dalam pengkajian yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan tentang realitas dari sesuatu melalui jalan percobaan atau eksperimen atas sesuatu tersebut. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri. Perkenalkan, nama saya Dia Nurmawadah, NIM 2119299, akan melanjutkan penjelasan masih tentang filsafat Islam pada poin E dan F. Poin E, kegunaan filsafat Islam. Apa saja kegunaan filsafat Islam? Pertama, membekali kita untuk bersikap kritis. Yang kedua, membiasakan kita untuk berpikir bagaimana isu-isu filsafat yang terjadi secara mendalam. Hal ini dapat mewujudkan sebuah pemikiran-pemikiran baru sehingga Islam akan lebih maju. Yang ketiga, membuat kita lebih bahagia. Kenapa bisa? Karena dengan mengetahui kita akan menemukan kebahagiaan. Dengan kritis kita akan lebih mengerti apa makna dari suatu yang terjadi. Terus kemudian membantu kita dalam persoalan-persoalan yang immediate seperti pekerjaan, perkawinan, bahkan keluarga. Kemudian poin F yaitu apa sih hubungannya filsafat Islam dengan filsafat Yunani? Banyak sekali hubungannya. Berawal dari kisah perjuangan Islam yang disebarkan oleh kaum Arab dari Jazirah Arab pergi menuju ke India, perbatasan Cina, Mesir, hingga ke negeri Syam. Itu semua terjadi sebuah akulturasi budaya karena banyak budaya-budaya yang lahir dari berbeda negara-negara itu. Nah, di sini terjadi hal yang sangat fundamental, yang mana hal ini awal mula penyebabnya terjadi suatu pemikiran-pemikiran baru. Contohnya, filsafat Islam Al-Farabi yang terinspirasi dari filsafat Yunani, Plato dan Aristoteles. Ini adalah salah satu bukti bahwa pemikiran filsafat Islam itu terpengaruh oleh pemikiran filsafat Yunani. Lalu bagaimana sejarah filsafat Islam dinamakan filsafat Islam? Filsafat Islam atau bisa juga disebut filsafat Arab memiliki definisi sendiri-sendiri. Filsafat Islam dinamakan filsafat Islam dikarenakan orang yang menamai filsafat Islam ini beranggapan bahwa filsafat Islam itu menggambarkan pandangan dan budaya Islam itu sendiri. Sedangkan filsafat Arab karena orang yang berfilsafat ini berasal dari Arab. Kemudian filsafat Islam adalah hal yang spiritual dan religius. Maka tidak dipungkiri bahwa filsafat Islam begitu banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Sekian penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.